Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku masih ngebahas dari lanjutan video yang sebelumnya, masih dalam masalah bab haid dan istihadah. Nah, di video kali ini sesuai janji aku ngebahas tentang syarat melakukan sholat bagi wanita yang sedang dalam fase istihadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sebelumnya juga minta maaf juga kalau misalnya ada kesalahan. Saya juga masih belajar dan mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih saran, ngasih masukan, saya terima dengan sangat-sangat senang hati. Karena saya juga butuh dukungan dari kalian dan butuh banget motivasi dari kalian. Di video kali ini pun tergantung dengan kepercayaan dan pemahaman kita mengikuti yang mana. Jadi kalau misalnya kalian ada nggak setujunya sama apa yang aku ucapin, ya mohon maaf, karena emang manusia nggak pernah luput dari kesalahan. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, pertama ada 4 syarat orang sholat yang sedang dalam fase istihadah. Tapi ini khusus wanita ya, wanita. Tapi kalau laki-laki mau lihat sih, mau dengerin juga nggak apa-apa, karena juga besok laki-laki tuh punya kewajiban buat ngeliatin istrinya, pasangan hidupnya gitu kan ya. Oke, istihadah adalah darah yang keluar selain dari darah haid dan darah nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat darah haid dan nifas. Jadi darah istihadah ini tidak mengandung hadas atau najis. So, istihadah itu tidak menghalangi pada perkara yang dilarang atau yang diharamkan sebab haid dan nifas. Jadi karena itu, wanita yang sedang dalam masa istihadah tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan berhubungan dengan lawan jenis yang sudah halal pun juga diperbolehkan. Maka dari itu, istihadah ini tidak mengandung hadas atau najis. Bagi wanita yang istihadah, jika akan melakukan sholat itu harus melakukan 4 hal terlebih dahulu. Itu tadi syarat-syaratnya. Yang pertama, membasuh kemaluan. Kita dianjurkan untuk membasuh kemaluan kita dulu supaya tidak ada darah dari istihadah tersebut yang tersisa saat kita melakukan sholat. Lalu yang kedua, menyumbat kemaluan dengan kapas atau yang serupa supaya darah yang keluar tidak menetes. Sumbatannya itu harus dimasukkan sampai bagian kemaluan yang tidak wajib dibasuh pada waktu bersuci dari hadas atau istinja, yaitu bagian kemaluan yang tidak terlihat ketika wanita berjongkok. Jadi saat kita berjongkok, daerah itu nggak kelihatan saat kita melihat. Itu nggak wajib buat dibasuh, nggak wajib buat disumbat guys. Kewajiban menyumbat ini juga ada syaratnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerasa sakit saat disumbat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian waktu disumbat itu ngerasa sakit atau kalian sedang dalam keadaan berpuasa, itu jangan disumbat ya, karena itu bakalan bikin batal puasa atau sholat kita malahan. Jadi memang ada syarat-syaratnya untuk menyumbat kemaluan kita. Oke, lanjut. Yang ketiga, membalut kemaluan dengan celana dalam pembalut atau sejenisnya. Pembalut dengan celana dalam ini juga ada syaratnya. Jika tidak merasakan sakit, jika tidak terasa sakit. Namun jika kalian merasakan sakit, maka tidak wajib untuk membalut, sama seperti yang menyumbat tadi ya guys. Lalu yang terakhir, bersuci dengan wudu atau tayamum. Nah, semua perkara, 4 perkara tadi itu wajib dilakukan setiap melakukan sholat, setiap melakukan sholat fardu, dan harus sudah memasuki waktu sholat fardu tadi. Jadi kalau misalnya kalian melakukan 4 perkara tadi sebelum masuk waktu sholat, itu tidak dianjurkan ya, karena saat dalam masa istihadah kita dianjurkan untuk melakukan sholat dengan cara cepat, tapi ya nggak tergesa-gesa banget ya. Intinya itu supaya darah kita ini tadi nggak menetes. Kalau darah kita ini tadi menetes, itu
sama aja menjadi hadas atau najis. Jadi itu membatalkan sholat kita dan harus melakukan 4 perkara itu tadi. Tuh, kalau misalnya kalian nggak segera sholat nih setelah melakukan 4 perkara wajib itu tadi, kalian harus mengulangi lagi 4 perkara itu tadi karena itu sudah membatalkan wudhu kalian. Nah kan otomatis kalau kalian nunggu nih, otomatis darah kalian itu bakal keluar lagi, kecuali kalau emang ada sebab kemaslahatan sholat, contohnya menjawab azan, ijtihad arah kiblat, menutup aurat, atau menunggu jamaah, maka tidak batal. Tuh, jadi 4 perkara yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu itu juga bisa dilaksanakan untuk sholat sunat juga ya. Jadi nggak untuk sholat fardu aja. Tuh teman-teman, kalau misalnya nih kita mau ngelaksanain sholat qobliyah subuh, itu nggak apa-apa ngelakuin 4 perkara tadi, terus habis itu langsung sholat fardu subuhnya. Jadi nggak usah ngelakuin 4 perkara tadi buat sholat sunat sendiri, fardu sendiri nggak usah. Jadi langsung jadi satu aja. Tuh, kalau misalnya nih udah disumbat kemaluan kita, tapi tiba-tiba darahnya tuh keluar tuh gimana? Ya itu nggak apa-apa ya, masih di kalau misalnya emang kalian sengaja nggak nyumbat, padahal emang nggak sakit, ngerasa sakit, sengaja nggak pakai pembalut celana dalam atau sejenisnya, padahal emang nggak ngerasa sakit, itu batal guys, karena itu emang karena kelalaian kita gitu, kesengajaan kita tuh ya. Selain itu, jika kita sudah melaksanakan 4 perkara itu tadi, terus tiba-tiba nih keluar darah, atau emang sengaja kita belum melaksanain sholat, diundur-undur, itu harus wajib banget ngulangin 4 perkara itu tadi, karena itu bisa membatalkan pensucian kita dari istiadah itu tadi. Itu teman-teman, itu tadi dari salah satu pendapat atau dari beberapa pemahaman ya. Ada lagi nih dari sisi lain guys. Jadi wanita yang dalam masa istihadah itu cara bersucinya cukup melakukan dua hal. Yang pertama berwudu setiap masuk waktu sholat. Yang kedua membasuh kemaluan dan bagian tubuh yang terkena darah, kemudian mengenakan pembalut agar tidak menyebar semampunya. Sebenarnya sih sama aja ya kayak yang pertama tadi, cuma dia tuh lebih kayak diringkes gitu loh, diringkes. Yang pertama berwudu setiap masuk waktu sholat. Nah kalau misalnya belum masuk waktu sholat nih, ya mendingan jangan wudu dulu ya, nungguin emang udah azan gitu, udah waktunya sholat gitu kan. Jadi biar nggak ngebatalin gitu loh, biar kalian tuh nggak nunggu selesai azan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, cuma lebih dianjurkan ketika sudah memasuki waktu sholat gitu. Karena kan perbedaan pendapat juga ya teman-teman, tapi nggak usah didebatin, karena Allah itu selalu memberikan kemudahan kepada setiap umatnya untuk melaksanakan sesuatu. Ada dalilnya loh, Quran surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia Tuhanmu sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Nah maksud dari dalil itu ya itu tadi, nggak usah diribetin, nggak usah dimasalahin, nggak usah dibingungin. Ya kalian cari aja referensi yang menurut kalian itu yang emang kalian percaya gitu, emang kalian pahami itu tadi, dilaksanain. Jadi nggak usah bingung. Sebuah kesulitan akan menjadi sebab datangnya kemudahan dan keringanan itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sulit tapi nggak ada usaha buat nyari jalan supaya dipermudah, ini ya bakalan sulit terus gitu ya. Oke lanjut, yang masalah kita dianjurkan untuk berwudu dulu saat masuk waktu sholat, itu emang ada hadisnya ya. Wudulah kamu setiap kali sholat hingga waktu itu tiba, hadis riwayat Bukhari. Jadi di hadis ini ya sama neranginnya, jadi kita dianjurkan untuk berwudu ketika waktu sholat tadi tiba gitu teman-teman. Kedua, membasuh kemaluan dan bagian tubuh yang terkena darah, kemudian mengenakan pembalut. Ummul Mukminin Aisyah pernah menceritakan tentang kisah dari Fatimah bintu Abu Hubaish.
Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi perihal istihadah yang beliau alami. Apakah istihadah ini tetap boleh melaksanakan sholat atau tidak? Lalu Rasulullah mengatakan, tidak, itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid. Bila haidmu datang, tinggalkanlah sholat. Dan bila darah itu berlanjut dari jadwal haidmu, maka bersihkanlah dirimu dari haid itu, lalu sholatlah. Barangkali maksudnya adalah membasuh bagian yang terkena darah saja, bukan mandi. Ya sama kak wudhu ya, sama kayak yang keterangan tadi pertama tadi. Yang ini. Jadi waktu saat dalam masa istihadah kita nggak perlu mandi wajib atau mandi besar saat mau melaksanakan sholat. Jadi cuma dianjurkan untuk berwudu dan mengganti pembalut kita itu tadi ya guys, sama membersihkan alat pembalut kita. Karena kan kalau mandi mungkin kelamaan ya, jadi cuma wudu dan membersihkan daerah yang kena darah istihadah itu tadi. Nah ini ada lagi perbedaan pendapat ya teman-teman. Apakah harus membasuh kemaluan atau mengganti pembalut setiap masuk waktu sholat berikutnya? Ya kalau misalnya selama kalian berusaha untuk menjaga diri agar tidak keluarnya najis itu tadi, ya tidak harus mengganti pembalut atau mengulang perkara yang dianjurkan tadi. Perkara tentang membasuh alat kemaluan, terus mengganti pembalut, celana dalam dan sejenisnya. Tapi kalau misalnya kalian kayak nggak yakin mamang gitu ya nggak apa-apa sih, karena cuma anjuran aja untuk mengulangi 4 perkara itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa najis atau darah istihadah itu tadi nggak keluar, ya nggak apa-apa sih, nggak usah diulangin. Tapi guys, dianjurkan juga kalau misalnya kalian nggak mau misalnya ngelakuin 4 perkara tadi 2 kali. Misalnya nih habis sholat duhur, habis itu mau sholat asar kalian ngelakuin 4 perkara tadi, mungkin ada yang ngerasa kayak ribet gitu atau gimana. Jadi nggak perlu, jadi kalian bisa mengakhirkan dan mengawalkan sholat duhur dan mendahulukan sholat asar, mengawalkan sholat asar. Jadi kalian nggak perlu ngelakuin 2 kali 4 perkara itu tadi, ngulangin 2 kali gitu. Terus ya ada juga yang bilang kalau misalnya nih kita ngelakuin 4 perkara tadi buat sholat subuh dan sholat duha gimana? Ya jelas nggak boleh dong, karena waktu dari subuh ke duha itu lumayan lama ya, dan waktunya itu emang berbeda. Ya kalau misalnya kalian ngelakuin sholat subuh jam 7 ya bukan sholat subuh ya, karena kan duha kan mulainya jam 7 ya, pokoknya matahari udah terbit gitu aja. Seperti itu tidak boleh, karena waktu sholat duha itu sendiri sudah keluar dari waktu subuh. Jadi ia harus berwudu kembali untuk melaksanakan sholat duha setelah masuk waktunya. Sama guys, jadi sholat duha juga harus nunggu waktunya ya, wudunya itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah itu aja yang bisa aku sampaikan, karena emang itu aja sih yang aku pahami. Nah itu tadi aja ya, jangan dibuat sulit, jangan dibuat bingung, karena Allah itu maha memudahkan. Jadi nggak usah kayak merasa aduh bingung nih aku ikut pendapat yang mana, merasa kayak yang ini takut salah, yang ini takut ini. Nggak usah bingung dah, nggak usah takut salah, nggak usah takut gimana. Allah maha baik kok, jadi tergantung kalian aja gimana kepercayaan kalian ikut pemahaman yang mana. Kalau aku sih, menurut aku keduanya tuh sama ya guys, mencakup semuanya. Mungkin selisihnya sedikit sih, tapi menurut aku ya nggak apa-apa. Pesan aku di video kali ini buat kalian nih, para wanita-wanita nih, karena kebanyakan di sekitar aku tuh belum paham gitu guys tentang masalah haid, masalah istihadah. Jadi mereka tuh belum bisa ngebedain gitu loh waktunya, terus cara sucinya yang benar gimana tuh. Jadi buat kalian kalau bisa benar-benar dipahami ya, kalau misalnya kalian suci nih, syarat mandi besar tuh mengalir di seluruh tubuh. Nah kalau misalnya ada satu bagian tubuh aja nih yang nggak kena aliran air tadi, itu berarti belum suci guys. Jadi emang harus diperhatikan sedetail-detailnya. Jadi pokoknya gitulah, jangan cuma kita tuh asal tahu apa yang emang kita harus tahu, tapi kita juga harus ngelakuin apa yang udah kita tahu itu teman-teman. Soalnya banyak banget emang, bahkan aku sendiri aku udah tahu tentang masalah ini misalnya, tapi aku nggak ngelakuin masalah ini itu. Jadi emang kita tuh harus berusaha sama-sama memperbaiki diri
teman-teman, kalau misalnya kita nggak mau usaha nih, ya kita nggak bakalan bisa gitu. Intinya jangan pernah menyerah untuk berubah menjadi baik. Oke, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.